Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 14. Balok ABCD EFGH mempunyai panjang AB 8 cm, BC 10 cm dan CG 6 cm. Titik P terletak pada rusuk EH dengan perbandingan EP banding PH sama dengan 3 banding 2. Titik Q terletak pada rusuk AD dengan perbandingan AQ banding AD adalah 3 banding 5. Jarak garis CG terhadap bidang BFPQ adalah, yang ditanya pada soal ini adalah garis ke bidang. Ya, bisa kita turunkan menjadi titik ke garis. Ya, ingat kita turunkan satu level. Garis diturunkan jadi titik, bidang jadi garis. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar baloknya terlebih dahulu ya. Ingat, gambar balok termudah adalah kita buat persegi panjang 2 buah, yang satunya dibuat seperti bayangan. Seperti ini ya. Berikutnya setelah kita buat, kita tarik titik sudut yang ada di pojok-pojok. Berikutnya kita beri nama A, B, C, D, dan E, F, G, H. Berikutnya kita cek yang ada di soal data-datanya. AB-nya 8, BC-nya 10, dan CG-nya 6. Berikutnya titik P terletak pada rusuk EH. Titik P ada di EH dengan perbandingan 3 banding 2. Ya, ingat 3 banding 2 ini artinya jumlahnya panjangnya adalah 10 ya. Jumlahnya adalah 10. Jadi masing-masing nilainya adalah 6 banding 4 ya, karena kalau dijumlahkan hasilnya 10. Jadi EP-nya adalah 6, PH-nya adalah 4 ya, seperti ini. Berikutnya kita masukkan lagi titik Q ada di AD ya. AD di sini ada titik Q. Oke, di sini ada sedikit jebakan ya, teman-teman harus lihat, perhatikan. AQ adalah 3 ya, ini sama ya, karena perbandingannya 10 nilainya, berarti ini 6 banding 4 ya. Jebakannya ada di mana, Kak? Jebakannya ada di 5. Harusnya di sini AQ ID ya. Jadi kalau kita modifikasi adalah AQ banding QD. Nilainya juga sama 3 banding 2 ya, tetapi di soal agak sedikit dimodifikasi menjadi 3 banding 5 ya. Seolah-olah berbeda dengan yang atas, sebenarnya sama saja. Oke, berikutnya kakak garis dulu ya. Yang ditanya adalah garis CG ya. CG adalah garis yang ini. Dan ini kakak tebalkan dengan BFPQ ya. BFPQ adalah yang ini. Ini adalah bidang BFPQ. Nah, yang ditanya adalah jarak garis ke bidang. Dan yang kita lakukan tadi di awal, kakak beritahu kita turunkan dari garis ke bidang, kita turunkan ke titik garis. Jadi kita anggap saja jaraknya dari titik ke garis ini. Ya, titik ke garis ini. Jadi kakak langsung saja ambil satu bidang yang penting di sini ya. Bidang yang penting yang kakak ambil adalah bidang yang atas ya, yang ini. Ini akan jadi acuan kita dalam berhitung. Ya, jadi kalau atasnya sudah ketemu, harusnya soal ini jadi soal yang sangat mudah ya. Langsung saja kakak gambar bagian atasnya saja. Kakak ambil sisi atas, nilainya EF GH dengan titik P di antara EH. Angkanya adalah 6 dan 4 ya, seperti ini. Berikutnya tinggal kita tarik garis FP ya. FP di sini ya. Sekarang kakak pertebal saja ya. Yang ditanya adalah titik Y dengan FP. Kita turunkan tadi titik ke garis. Maka kita butuh gambar segitiga ini. Ya, segitiga ini yang kita akan jadikan acuan. Dan yang ditanya adalah G ke FP. Jadi kita harus tarik garis tegak lurus ya. Ini tidak tegak lurus ternyata. Oke, sudah. Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita sebut saja ini sebagai X ya, yang ditanya. Ya, langsung saja, cara menghitungnya adalah kita gunakan
perbandingan luas segitiga sama dengan luas segitiga. Ya, ada data di sini yang kakak lupa tulis, nilainya adalah 8 ya, ada di soal. Maka kalau ini 8, ini 6, ini hasilnya adalah 10. Pakai triple Pitagoras ya. Berikutnya, luas segitiganya kita gunakan 10 sebagai alas. Jadi 10 dikali X dibagi 2 sama dengan, nah segitiga yang kuning ini cara mencarinya adalah kita gunakan FG sebagai alas. Jadi ini 10 ya. Tingginya adalah 8 ya, karena kan alas kali tinggi. Tingginya tidak ada di segitiga tapi ada di persegi panjang. 10 kali 8 dibagi 2. Tinggal kita coret, maka hasil X-nya adalah 10 dikali 8, 80. 80 dibagi 10 hasilnya 8 ya. Jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 14 ya. Jawaban yang sesuai adalah yang